Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mendahulukan perintah as-subut 'ala tauhid, menetap di atas keyakinan tauhid, yaitu la ilaha illallah, di atas perintah istighfar. Penyebutannya terlebih dahulu perintah kepada apa? As-subut 'ala tauhid, menetap di atas tauhid la ilaha illallah. Baru kemudian diikutkan dengan perintah istighfar. Astagfirullah. Mengapa demikian? Oleh karena as-subut 'ala tauhid, menetap di atas keyakinan tauhid, itu menyangkut masalah pokok, masalah keyakinan yang merupakan fondasi dalam agama ini. Sementara istighfar disebutkan dalam ayat ini di posisi nomor 2, karena istighfar itu terkait dengan cabang-cabang dalam ajaran agama ini. Jadi kalau mentauhidkan Allah terkait dengan al-usul, sementara istighfar terkait dengan al-furu', terkait dengan al-furu', terkait dengan cabang-cabang. Nah, karena itulah di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mula-mula untuk tetap di atas keyakinan tauhid, lalu kemudian diikutkan dengan masalah-masalah furu' yang dalam ayat ini disebutkan, yaitu seperti istighfar, mohon ampun kepada Allah. Salat terkait dengan furu'. Ingat-ingat, salat bukan terkait dengan usul. Salat terkait dengan apa? Furu'. Demikian pula dengan zakat, haji, puasa Ramadan, itu terkait dengan apa? Furu', masalah cabang dalam ajaran agama ini. Tapi menyangkut keyakinan kepada Allah, bahwa Allah Maha Ada, bahwa Allah yang berhak disembah hanya Dia Allah, bahwa Allah tanpa permulaan, bahwa Allah tanpa penghabisan, bahwa Allah tidak menyerupai segala apapun dari ciptaannya. Nah, ini terkait dengan apa? Usul namanya. Terkait dengan apa? Usul, fondasi, pokok atau pangkal dalam ajaran agama ini. Nah, seluruh amal ibadah yang terkait dengan furu' itu tadi tidak sah kecuali dibangun di atas usul sahihah, aqidah sahihah, di atas keyakinan yang lurus, yang benar. Seorang berkeyakinan rusak, maka otomatis seluruh amal ibadahnya juga rusak. Ini penting untuk diingat, di bagian sini. Karena itu maka tolak ukurnya itu bukan dari sholat, tetapi dari akidah atau keyakinan. Betul tidak keyakinan seseorang itu? Jangan mengukur kepada sholat, jangan katakan dia juga sholat sama seperti kita. Itu ukuran yang salah, karena yang ditariknya adalah masalah furu', yang seharusnya menjadi ukuran
parameternya adalah al-usul aqidah. Kalau hanya sebatas sholat saja, semua orang yang mengaku Islam dengan berbagai macam keyakinan mereka sholat. Orang Khawarij sholat. Bahkan orang Khawarij itu sholatnya sangat-sangat rajin, jauh lebih rajin dibanding kita. Orang Khawarij sholatnya bahkan dari sangat rajinnya sholat orang-orang Khawarij tersebut sampai dikatakan oleh Rasulullah dalam hadisnya kepada para sahabatnya. Rasulullah berkata kepada para sahabatnya, yahqiru ahadukum salatahu ila salatihi. Kalian akan menghinakan sholat kalian sendiri, kata Rasulullah kepada para sahabatnya. Kalian kalau lihat sholat mereka, maka kalian akan minder, akan menjelek-jelekan sholat sendiri, sholat kalian sendiri dibanding sholat mereka. Yahqiru ahadukum salatahu ila salatihi wa siyamahu ila siyamihi. Kalian akan minder dengan puasa kalian, akan menjelek-jelekan puasa kalian sendiri dibanding puasa mereka. Jauh lebih rajin orang Khawarij. Di ujung hadisnya Rasulullah mengatakan apa? La in adraktuhu la'aqtulannahu. Seandainya saya berjumpa dengan mereka, akan saya perangi mereka. Karena mereka membawa ajaran sesat. Orang-orang Khawarij itu di antaranya dari sekian banyak ajaran sesatnya, mereka mengatakan orang yang berbuat dosa, kata mereka dihukumi kafir. Kata mereka orang Khawarij termasuk yang tidak pakai hukum Allah. Ya, dalam makna ini sebenarnya, dalam makna yang sama, itu berbuat maksiat atau berbuat dosa, kan tidak pakai hukum Allah. Kata mereka kafir. Sampai sekarang masih ada ajarannya. Mereka mengatakan Indonesia tidak memakai hukum Islam, maka Indonesia negara kafir, pemerintahnya kafir, rakyatnya kafir. Khawarij itu. Dan beberapa kesesatan lainnya, ada banyak. Makanya mereka gemar mengkafirkan orang Islam. Mereka sholat tidak? Sholat. Puasa tidak? Puasa. Rajin mereka sholatnya, puasa. Itu yang disampaikan Rasulullah dalam hadisnya. Yahqiru ahadukum salatahu ila salatihi wa siyamahu ila siyamihi. Tapi rusak ajaran mereka, keyakinan mereka, akidah mereka, orang-orang Khawarij itu rusak. Nah, kembali lagi. Jadi yang menjadi patokan parameter itu bukan sholat, tapi betul tidak akidah. Orang Ahmadiyah sholat tidak? Sholat. Apa kemudian dibenarkan keislamannya hanya karena dia sholat? Tidak boleh dibenarkan. Keyakinan mereka rusak. Menetapkan ada Nabi setelah Rasulullah, dan itu keyakinan kufur. Walaupun mereka mau muslim, walaupun sholat. Nah, jadi jangan dikatakan yang penting orang itu sholat. Kalau dia sholat berarti muslim sama dengan kita. Belum tentu lurus akidahnya, dan sholat itu bukan ukuran. Orang Syiah sholat tidak? Sholat, rajin-rajin mereka sholatnya. Tapi di antara golongan Syiah itu yang sangat ekstrimnya, ada yang sampai mengkafirkan sahabat Abu Bakar Siddiq, mengkafirkan Umar bin Khattab. Nah, tentu Syiah yang sangat ekstrim semacam ini, mereka yang sesat, mereka yang kafir. Walaupun mereka sholat.
Nah, jadi akidah itu adalah pangkal pokok. Para ulama kita meneladani dan mempraktikkan apa yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika wa lil mu'minina wal mu'minat. Yang mereka pelajari dan mereka ajarkan adalah terlebih dahulu tauhid sebelum fiqh. Karena tauhid menyangkut ilmu usul, sementara fikih menyangkut ilmu furu'. Kitab-kitab para ulama kita mesti di bagian depan itu membahas tentang akidah atau tauhid atau masalah-masalah keyakinan. Baru kemudian di belakang masalah-masalah fikih, salat, puasa, zakat, haji dan seterusnya. Gitu. Walaupun sama-sama dipelajari, sama-sama wajib dipelajari, tetapi ilmu tauhid wajib didahulukan atas ilmu furu'. Para ulama kita mengatakan seperti itu. Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Ibn Anas, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, juga para imam mujtahid lainnya, mereka semua terlebih dahulu memperdalam ilmu tauhid sebelum bergelut dengan ilmu fikih. Al-Imam Abu Hanifah berkata, "I'lam annal fiqha fid-din afdalu minal fiqhi fil ahkam." Ketahuilah olehmu bahwa mempelajari masalah-masalah pokok akidah atau keyakinan itu jauh lebih utama daripada engkau bergelut dengan masalah-masalah. Dalam masalah fikih, toleransi di dalamnya itu sangat luas. Dalam masalah fikih, sehingga perbedaan di dalamnya dapat dibenarkan selama itu dalam masalah ijtihadiyah, bukan dalam masalah qat'iyah. Masalah-masalah apa? Ijtihadiyah, dan itu dihasilkan dari ijtihadnya seorang mujtahid. Maka itu dapat dijadikan apa? Sanggaran hukum. Kita yang bukan mujtahid boleh ikut kepada para imam mujtahid tersebut, siapapun orangnya. Boleh ikut kepada Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i. Walaupun kita di Indonesia mayoritas, kebanyakan kita ikut kepada Imam Syafi'i dalam madhab fikih ini. Dasarnya boleh mengikuti imam mujtahid siapapun dalam hasil ijtihad mereka. Nah, semua imam mujtahid tersebut walaupun berbeda pendapat mereka masing-masing, semuanya dapat dibenarkan. Catatannya itu dalam masalah apa? Masalah-masalah ijtihadiyah dan dihasilkan dari ijtihadnya seorang mujtahid. Sudah dipahami?
Kecuali dalam masalah-masalah qat'iyat, dalam fikih ada masalah-masalah qat'i. Masalah qat'i itu tidak ada jalan ijtihad di dalamnya. Nasnya, teksnya sharih, disebutkan dalam Al-Quran atau dalam hadis. Misalkan terkait kewajiban sholat 5 waktu, haramnya riba, maka itu apa? La majala lil ijtihad fihi, tidak ada jalan untuk ijtihad di dalamnya. Mengapa? Karena teksnya sharih. Ijtihad itu hanya berlaku pada perkara-perkara yang tidak ada penyebutan hukum secara sharih, secara tegas dalam Al-Quran dan dalam hadis. Disitulah ladang ijtihad. Siapa yang berijtihad? Para mujtahid, mereka yang terpenuhi pada diri mereka syarat-syarat untuk ijtihad. Adapun kita bukan mujtahid. Nah, kita yang bukan mujtahid tidak ada jalan lain kecuali mengikuti para yang mujtahid tersebut dalam masalah-masalah hasil ijtihad mereka itu. Syekh Ibn Ruslan dalam Alfiyah Az-Zubad mengatakan, وَالشَّافِعِي وَمَالِكٌ نُعْمَانُ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنبَلٍ سُفْيَانُ وَغَيْرُهُمْ مِنْ سَائِرِ الْأَئِمَّةِ عَلَى هُدًى وَالِاخْتِلَافُ رَحْمَةٌ. وَالشَّافِعِي, Imam Syafi'i, wa Malikun, dan Imam Malik. Imam Syafi'i, siapa namanya Imam Syafi'i? Muhammad ibn Idris. Wa Malikun, dan Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, Malik ibn Anas. Malik ibn Anas. Nu'man, dan Imam Nu'man ibn Thabit Al-Kufi, yaitu Al-Imam Abu Hanifah. Imam siapa? Abu Hanifah. Wa Ahmad ibn Hanbal, dan Imam Ahmad ibn Hanbal, murid Imam Syafi'i. Sufyan, dan Imam Sufyan Al-Thawri, juga Imam mujtahid. Wa ghairuhum, dan selain mereka, min sa'iril a'immah, dari seluruh para imam mujtahid, ala hudan, di atas kebenaran, di atas petunjuk. Wal ikhtilaf rahmah, dan perbedaan itu menjadi rahmah. Ini khusus berlaku dalam apa? Dalam fikih, dalam masalah furu'. Adapun dalam masalah usul, masalah-masalah yang qat'iyat, yang masalah-masalah yang merupakan perkara-perkara pokok, usul, fundamen dalam masalah agama ini, maka tidak ada dan tidak ditoleransi perbedaan pendapat di dalamnya. Itulah mengapa dalam hadis Rasulullah mengatakan kulluhum finnar. Semua kelompok-kelompok tersebut yang 72 masuk ke neraka. Ada 73 dengan yang selamat satu, dan yang selamat cuma satu aja. Illa wahidah, kecuali satu. Yang satu ini kelompok yang terbesar dari umat tersebut. Siapa itu? Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ahlus Sunnah dinamakan Ahlus Sunnah karena kelompok yang memegang ajaran Rasulullah. Al-Jamaah yang dimaksud para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka disebut dengan demikian karena ini adalah kelompok terbesar dari umat Rasulullah. Yang dalam hadis lain
Rasulullah mengatakan bahwa yang satu yang selamat ini disebutnya al-jamaah, wahiyal jamaah. Dalam riwayat lain kata Rasulullah, wahiyas sawadul a'zam, kelompok terbesar dari umat Rasulullah ini. Nah, jadi kalau dalam masalah usul, masalah pokok-pokok akidah, tidak ada toleransi perbedaan di dalamnya, kesalahan di dalamnya sangat fatal, hitam putih, sesat kafir. Dalam masalah qat'iyah, dalam masalah-masalah yang sangat pokok. Makanya hati-hati terkait masalah akidah, jangan sembarang mengambil dari siapapun, dari manapun, terutama di zaman sekarang seperti kita ini. Ya, pada zaman ini banyak menyebar kelompok-kelompok, berbagai kelompok, terutama di antaranya keyakinan rusak yang disebut dengan keyakinan tasybih dan tajsim. Keyakinan rusak mengatakan bahwa Allah, kata mereka yang meyakininya, sebagai benda, memiliki bentuk, memiliki ukuran, memiliki anggota-anggota benda, memiliki tempat, memiliki arah. Alhamdulillah, itu bukan akidah Islam, tetapi itu keyakinan Yahudi. Orang yang menetapkan bagi Allah, berkeyakinan kepada Allah bahwa Allah memiliki bentuk, ukuran, anggota-anggota badan, bukan akidah Islam, tapi akidah apa? Yahudi. Orang-orang Islam berkeyakinan seperti itu. Mereka meyakini Allah bertempat di langit, bertempat di arsy. Orang Yahudi meyakini bahwa Allah terlentang di atas arsy. Terlentang, lalu angkat kakinya di atas satu kakinya yang lain. Kata mereka, setelah Allah menciptakan langit dan bumi, Allah capek, lelah, dan istirahat, kemudian terlentang di atas arsy. Lalu keyakinan ini diambil oleh orang-orang Wahabi di zaman kita sekarang. Mereka mengaku Muslim, rusak akidah mereka. Di zaman kita sekarang, mereka mengaku dirinya Salafi. Hati-hati dengan mereka. Ukurannya bukan jenggot yang panjang. Karena mereka kebanyakan merah jenggot. Lalu kalau ada jenggotnya panjang, wah dikatakan dia orang alim. Dari mana itu ukuran begitu? Kalau ukuran jenggot panjang, kambing duluan. Baik, saya mengatakan, "Lau kana bil liha tastawjibuna al-qada, lakana tayyisu fadilan murtada." Kalau ukurannya itu jenggot panjang, maka berarti yang duluan untuk dijadikan seorang pemangku jabatan hakim, untuk diangkat menjadi seorang ulama, kambing duluan. Nah, di zaman kita menyebar sekelompok orang, mereka disebut dengan Wahabi. Mereka menamakan dirinya Salafi, akidahnya rusak. Mereka mengatakan Allah memiliki tubuh, memiliki anggota-anggota badan. Walaupun mereka mengatakan tubuhnya tidak seperti tubuh kita. Alhamdulillah, itu namanya akidah tasybih tajsim. Persis seperti keyakinan orang-orang Yahudi. Memang Yahudi memahami CS gitu. Mereka bukan masyarakat kita. Hati-hati dengan mereka, merusak akidah. Nah, jadi jangan mengukur kepada seseorang itu sholat lantas dikatakan bahwa kalau sholat mesti muslim. Khawarij sholat, tapi apa? Mereka dikafirkan oleh para sahabat Rasulullah, oleh Sayyidina Ali diperangi, oleh sahabat Abdullah bin Abbas diperangi, bahkan oleh Rasulullah. Jika bertemu kata Rasulullah, saya jika bertemu dengan mereka akan saya perangi. Sholat mereka, puasa mereka, bahkan rajin sholatnya.
Kalau pernah baca sejarah orang-orang Khawarij itu, yang kapalan bukan jidatnya doang, tapi dengkulnya kapalan dari karena banyak sholat. Sebutkan itu dalam sejarah. Itu artinya apa? Rajin sholat. Lailun qaim wa naharun sha'im. Orang Khawarij itu begitu sifat mereka. Kalau malam rajin ibadah, siangnya pada puasa. Tapi apa? Dikafirkan oleh para sahabat. Ukurannya bukan puasa, bukan sholat, tapi akhirnya lurus atau tidak. Nah, pahami bagian ini, tadi sangat penting, teman-teman. Bagi kita hidup di akhir zaman ini, pegang teguh akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Pegang teguh akidah tauhid bahwa Allah tidak menyerupai ciptaannya. Allah bukan benda, maha suci dari segala bentuk dan ukuran. Allah maha suci dari tempat dan arah. Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Allah tidak butuhkan penciptaannya, tempat dan arah ciptaan Allah. Allah tidak membutuhkan kepada ciptaannya. Allah a'lam.